Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridha, tidak pernah senang, tidak pernah setuju dengan umat Islam, agamanya, ibadah, aktivitas lainnya, sampai umat ini mau tunduk dan bertekuk lutut kepada mereka, kepada ajaran mereka, kepada kebiasaan-kebiasaan mereka. Jamaah zuhur rahimakumullah. Judul pengajian kita pada kesempatan yang amat singkat ini, 3 kekuatan besar sedang menggerogoti agama dan umat ini. 3 kekuatan besar itu, yang pertama adalah Barat, yang kedua kaum Zionis, dan yang ketiga adalah misionaris. Nah, kesemuanya itu dari sekeliling mereka datang untuk menghancurkan umat ini. Peringatan Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Jamaah yang berbahagia, ketika 3 kekuatan itu memiliki misi yang berbeda-beda untuk satu tujuan. Memiliki misi yang berbeda-beda untuk satu tujuan. Yang intinya adalah bagaimana kekuatan dan umat ini benar-benar hancur lebur, maka mereka menggunakan segala jenis kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Jamaah yang berbahagia, mereka membagi 3 bahagian masing-masing. Barat usahanya adalah yang pertama pemiskinan. Pemiskinan umat, bagaimana dengan segala macam cara bagaimana umat Islam ini miskin. Lihatlah di mana saja ada kantong kemiskinan, di sana adalah umat Islam. Di mana saja ada kantong kemiskinan, di sana adalah umat Islam. Artinya apa? Bahwa mayoritas kantong-kantong kemiskinan itu adalah dihuni oleh orang-orang muslim. Nah, jamaah yang berbahagia, kenapa itu bisa terjadi? Ya, upaya tadi, di antara upaya tadi. Yang kedua adalah mereka berupaya untuk menguasai kekayaan alam. Lihatlah oleh Barat, di mana saja sumber-sumber minyak itu diperangi, itu sedemikian rupa diperangi. Nah, bagaimana agar mereka bertekuk lutut sehingga mereka bisa memperoleh minyak? Kenapa? Karena di negeri mereka tidak banyak minyak. Untuk kebutuhan mereka saya tidak cukup, sehingga mereka harus melakukan invasi ke tempat lain agar mereka bisa memperoleh suplai minyak yang besar, agar segala pabrik dan segala macam usaha mereka bisa berjalan dengan normal.
Yang ketiga, penguasaan aset-aset ekonomi. Penguasaan aset-aset ekonomi, itu yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu, lalu ada Zionis. Mereka juga mengambil 3 bahagian. Yang pertama adalah penguasaan aset informasi. Penguasaan aset informasi. Mulai dari yang namanya televisi Android yang kita miliki itu, satelit dan lain sebagainya, itu milik orang. Mereka yang menguasainya. Sehingga kalau informasi-informasi yang akan merugikan mereka itu cepat menyebar. Dan itu dimodifikasi sedemikian rupa, diset sedemikian rupa sehingga tampilannya besar gitu. Bagaimana mereka bisa menampilkan besar? Yang menguasai mereka. Mereka yang menguasai aset informasi. Lihat televisi, kalau hal-hal yang akan merugikan mereka itu cepat Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga yang kedua, bahagian yang mereka ambil adalah penguasaan sistem politik dan hukum. Penguasaan sistem politik dan hukum. Kalau kita cermat dan mengikuti sedemikian rupa kondisi ini, niscaya kita tidak merasa aman-aman saja dan tidak begitu saja percaya gitu. Kepada Ibu yang saya hormati, banyak pihak menyebut ini negara hukum, negara hukum. Coba umat Islam itu di apa itu? Enggak ada dibunyikan sama sekali. Tidak ada dibunyikan. Kenapa yang menguasai hukum itu orang-orang tertentu? Yang menguasai politik itu adalah orang-orang tertentu. Kita ini banyak korban politik. Apalagi banyak yang mendengungkan, umat Islam tidak boleh berpolitik. Ya habislah kita hidup seorang. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang ingin tampil, nah ada saja pihak yang menyudutkannya, kemudian dia tidak bisa menang. Maka dia harus melakukan langkah tertentu, dia harus menggunakan uang. Nah, kalau dia menggunakan uang itu duduk, itu artinya dia harus mengorbankan banyak pihak. Kenapa? Kalau dia tidak lakukan itu, maka uangnya tidak kembali. Itu sederhana saja analisanya itu. Sederhana. Sawah nenek moyangnya dia jual, kapan dia kembalikan itu? Harus dia korbankan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu yang ketiga yang diambil oleh Zionis adalah penghancuran moral. Nah, mari kita analisa itu bagian-bagian mana saja tata cara yang mereka lakukan untuk penghancuran moral. Ya tentu saja melalui media dan lain sebagainya itu. Nah, Bapak dan Ibu, lalu yang sedikit, yang bagian akhir adalah misionaris. Yang pertama, penghancuran militansi Islam, itu yang pertama. Bagiannya yang kedua, deislamisasi. Yang ketiga adalah konversi agama atau pemurtatan. Nah, itu bahagiannya misionaris. Bapak dan Ibu yang